Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, senang sekali saya Naura Konita selaku konselor anak di Pusat Pelayanan Keluarga Dinas PPAPP dapat kembali menyapa Anda dalam podcast Keluarga Jakarta. Di era digital, anak-anak memiliki kesempatan belajar dan berkembang lebih luas, namun di sisi lain mereka juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari cyberbullying, paparan konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu psikolog klinis AMPK dari Dinas PPAPP, Pusat Pelayanan Keluarga, Mbak Najia Suci Holija, MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Najia, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Selamat sore Mbak Naura, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tema kita kali ini sangat-sangat menarik, yaitu melindungi anak di era digital. Membangun rumah yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kita langsung mulai aja kali ya Mbak Najia ya. Aku manggilnya Mbak Najia atau Mbak Suci nih? Boleh Mbak Suci aja. Oke Mbak Suci, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Kira-kira nih Mbak Suci, kita ini sering banget denger yang namanya mental health. Baik Mbak Suci, bagaimana sih pendapat Mbak Suci mengenai mental health sendiri, apalagi ini Hari Anak Nasional? Menurut Mbak Suci, apa sih kesehatan mental anak itu dan mengapa penting dibahas di Hari Anak Nasional ini? Oke, terima kasih banyak Mbak Naura untuk pertanyaan pertamanya ini ya, terkait dengan Hari Anak Nasional dan mental health atau kesehatan mental yang sering kita sebutnya. Nah, kesehatan mental itu sebenarnya adalah suatu fondasi tumbuh kembang anak. Jadi ketika anak merasa nyaman, merasa dicintai dan didengar, akan lebih mudah untuk belajar, untuk dalam membangun relasi yang sehat, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, sebaliknya nih, kalau kesehatan mental anak itu tidak kurang baik gitu ya, itu bisa mengganggu dalam kesehariannya, mulai dari hubungan sosialnya, mulai secara mungkin akademiknya gitu ya. Jadi memang banyak hal yang berpengaruh dari kesehatan mental ini. Nah, kalau ditanya kenapa nih kita penting gitu ya untuk membahas kesehatan mental anak di Hari Anak Nasional ini. Nah, momentum ini sebenarnya kesehatan anak ini perlu dibahas karena memiliki dampak yang cukup besar dari berbagai aspek kehidupan anak tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti itu. Jadi memang kesehatan mental anak ini berpengaruh gitu ya untuk segala aspek kehidupan anak seperti itu. Oh ternyata menarik ya. Ternyata hak anak itu nggak cuma tentang makan dan pendidikan, tapi lebih dari itu kita juga harus lihat sisi aman dari emosi anak tersebut gitu ya Mbak Suci ya? Betul. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari kesehatan mental anak itu? Karena kita sering banget nih dengar statement di mana anak yang mentalnya baik berarti dia tuh harus bahagia nih anaknya. Itu gimana Mbak Suci? Oke, benar banget. Jadi kita sering dengar ya kalau misalnya mental yang sehat itu terutama anak itu harus happy terus, harus bahagia terus. Betul. Pada dasarnya sebenarnya kenyataannya kesehatan mental itu bukan hanya tentang anak selalu merasa bahagia, tapi justru anak harus bisa merasakan semua macam emosinya, mulai dari emosi negatif maupun emosi positif. Tadi kalau misalnya tentang bahagia mungkin bisa dibilang terkait dengan emosi positif gitu ya, tapi ada juga yang namanya emosi negatif, mulai dari sedih, marah gitu ya, ataupun kesal. Nah, yang dikatakan kesehatan mental pada anak itu ketika anak bisa atau mampu mengenali emosinya. Jadi ketika anak marah, anak sedih, dia tahu, dia mengenali, oh oke, aku merasakan marah, aku merasakan sedih, aku merasakan kecewa. Dan selain itu, dikatakan sebagai mental yang sehat adalah belajar mengelola emosinya. Ketika sudah mengenali emosinya, dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, ini cara-cara yang sehat untuk mengelola mental anak. Jadi bukan kesehatan mental itu bukan tentang anak bahagia doang gitu ya, jadi bisa dari semua emosi seperti itu. Malah justru baik kalau anak itu tahu rasa sedih, kecewa, marah dan itu justru diperbolehkan gitu ya Mbak Suci ya. Yang penting mungkin mereka punya ruang aman dan diperhatikan oleh orang dewasa. Wah, menarik banget nih. Nah, tapi dalam menghadapi ini tentunya pasti ada obstacle nih ya. Dari tantangan itu kira-kira apa sih tantangan terbesar yang umumnya dihadapi oleh anak-anak? Oke, tantangan terbesar pada apalagi sekarang zaman sekarang gitu ya Mbak ya, terkait dengan kita udah tahu nih maraknya dunia digital gitu ya, dimana tekanan mungkin kalau misalnya belum masuk ke dunia digital zaman dulu kita hanya tekanan secara mentalnya gitu, hanya tentang
kognitifnya, tentang akademiknya, atau tentang bagaimana caranya dia bersosialisasi, bagaimana caranya dia bergaul. Tapi di era yang modern ini, dengan maraknya atau banyaknya perkembangan digital gitu ya, tantangan dunia digital, makin banyak nih tantangan tadi, obstacle yang Mbak Naura katakan gitu. Mulai dari cyberbullying pada anak, lalu sekarang lagi banyak banget namanya paparan tentang pornografi, lalu juga banyak sekali sekarang tersebar tentang terkait konten-konten kekerasan, bahkan penipuan pada anak gitu ya, secara online atau daring, serta tekanan di media sosial tadi seperti cyberbullying tersebut gitu. Nah, hal-hal ini dapat berpengaruh terhadap apa aja nih pada anak dengan adanya obstacle ini. Rasa percaya diri pada anak, kecemasan, hingga perkembangan psikologis juga bisa berpengaruh dalam dunia digital ini sebagai tantangannya. Wah, ternyata cukup banyak juga ya masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak. Dan ini semua berada di genggaman tangan anak itu sendiri, yaitu lewat gadget yang mereka gunakan sehari-hari. Tapi kalau dari Mbak Suci sendiri nih, pendapat mengenai gadget, apakah gadget itu pada akhirnya benar-benar memberikan dampak buruk gitu ya bagi anak? Oke, kalau kita katakan sebagai dampak buruk gitu ya, apakah gadget ini sebagai dampak buruk? Tentu tidak. Sebenarnya dalam pengelolaan namanya suatu hal gitu ya, ada positif dan negatifnya. Mungkin kalau kita lihat yang kita tadi katakan adalah sebagai dampak negatifnya gitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya gadget ini juga memiliki dampak positif. Contohnya apa? Ketika gadget digunakan dengan cara yang bijak, yaitu kita menggunakan dengan cara untuk belajar, untuk lebih kreatif, karena kan memang sekarang informasi sudah gampang gitu ya untuk diakses melalui gadget gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya terutama orang tua untuk membantu menentukan kualitas konten yang dipilih sama anak untuk dikonsumsi oleh anak gitu. Mulai dari selain kontennya juga durasi penggunaan, karena setiap anak itu punya durasi batasan-batasan yang berbeda. Lalu yang paling penting adalah bagaimana caranya orang tua mendampingi anak ketika menggunakan gadget. Nah, prinsipnya itu jadi bukan sekedar membatasi, boleh ya nih main gadget dari jam segini sampai jam segini, tapi bagaimana cara orang tua yang ada di lingkungan anak ini mengajarkan penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab dengan apa aja yang udah dikonsumsi anak melalui gadget tersebut, seperti itu. Jadi memang konsepnya itu justru bukan melarang total penggunaan gadget itu ya Mbak Suci, tapi lebih bagaimana sih cara orang dewasa itu mendampingi anak dalam menggunakan gadget agar lebih mindful gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya tadi udah dikatakan mengenai pornografi. Ini kan sebenarnya pembahasan yang lumayan sensitif nih mengenai pornografi. Di internet kita tuh sering banget menemukan apa-apa gampang, apa-apa diakses mudah, termasuk dari pornografi ini. Kira-kira seberapa bahaya sih paparan pornografi itu pada anak? Oke, seberapa bahayanya? Jadi memang paparan pornografi dengan sekarang digital yang sudah era digital yang segampang diakses gitu ya. Bahkan misalnya kita download salah satu platform media sosial aja, bisa aja yang kita cari tentang apa tapi tiba-tiba keluar konten-konten pornografi seperti itu ya, yang membuat orang tua jadi khawatir gitu ya tentang konsumsi dalam gadget untuk anak gitu. Nah, dibilang kenapa bahaya sih nih konten pornografi gitu ya? Dampaknya apa aja nih? Karena pada dasarnya kematangan anak, mulai dari kematangan kognitif ataupun kematangan emosionalnya itu mempengaruhi yang untuk memahami tentang seksualitas, karena kan biasanya pornografi itu pasti tentang seksualitas gitu ya. Ini tuh belum utuh, jadi kematangan kemampuan anak ini belum utuh secara kognitif ataupun secara emosionalnya. Jadi paparan pornografi ini dapat membentuk pemahaman yang keliru tentang bagaimana caranya berhubungan atau membangun relasi dengan orang lain, lalu juga menjaga tubuh serta consent atau suatu persetujuan dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin nanti pendapat atau pandangan anak terkait dengan tubuh dia sendiri akan berbeda. Jadi kalau dilihat, oh aku tidak ada batasan dengan orang lain, aku tidak perlu persetujuan orang lain untuk menyentuh tubuh orang lain. Jadi hal-hal seperti itu yang yang kita dampak secara psikologisnya pada anak gitu. Nah, selain itu anak juga merasa mulai mengalami kebingungan nih. Jadi kebingungan juga, cemas juga karena sering menonton konten-konten pornografi gitu. Dan yang paling mungkin yang bisa kita katakan paling parahnya gitu ya, ketika menonton pornografi adalah di mana anak-anak itu kan belajar dari bagaimana cara lingkungan memperlihatkannya. Jadi ada indikasi untuk anak melakukan
perilaku yang dia tonton di pornografi. Jadi tingkatan tertingginya adalah melakukan perilaku-perilaku yang anak-anak tersebut konsumsi melalui konten pornografi seperti itu. Oh, berarti mungkin cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan peringatan atau mengingatkan anak-anak gitu kali ya Mbak Suci ya? Betul. Oke, bahwa edukasi ini tuh gak akan bisa ditunda-tunda dan kita harus memberikan edukasi yang menarik pada anak mengenai gadget dan pornografi ini pada anak. Selanjutnya nih Mbak Suci, apakah paparan pornografi ini pada akhirnya memicu perilaku seksual yang bermasalah pada anak? Oke. Tadi yang kita sudah katakan ya, kalau misalnya tingkat tertingginya itu adalah jadi mencontoh perilaku-perilaku yang ditonton atau dikonsumsi pada anak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya paparan pornografi ini merupakan salah satu faktor risiko, tapi bukan satu-satunya penyebab. Bila faktor risiko ini ada dan disertai dengan kurangnya pengawasan orang tua atau orang dewasa. Lalu pengalaman trauma yang dimiliki anak, dan yang ketiga adalah minimnya edukasi seksual. Sebagian anak dapat menunjukkan perilaku seksual yang tidak sesuai tahap perkembangannya. Jadi ketika orang mungkin kalau misalnya kita bilang bisa memicu nggak sih? Bisa, karena dia menjadi faktor risikonya. Tapi ada penyebab-penyebab lain nih, pendukung-pendukung lain gitu. Jadi mulai dari tentang pengawasan orang tuanya, atau mungkin ternyata si anak punya pengalaman traumatis tentang perilaku seksual gitu, ataupun tidak adanya edukasi seksual yang tadi kita sudah bicarakan gitu ya. Kalau misalnya tentang pornografi atau tentang seksualitas atau edukasi gitu ya, edukasi seksual itu menjadi hal yang tabu nih di masyarakat kita. Jadi anak-anak masih kurang ilmunya gitu, kurang teredukasi terkait dengan pornografi dan khususnya tentang seksualitas seperti itu. Oke, jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah salah satunya juga jangan labeling kali ya, atau memberikan stigma pada anak-anak itu sendiri ya. Betul. Oke, tapi mungkin bisa juga cari bantuan profesional kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu ya Mbak Suci ya, untuk memahami akar masalahnya. Tapi untuk orang tua sendiri nih Mbak, kira-kira tanda apa aja sih yang bisa kita jadikan batasan gitu ya, yang diwaspadai tentang anak yang mengalami masalah psikologis gitu? Oke, tadi kalau Mbak Naura sempat singgung tentang stigma gitu ya, terkait biasanya nih kalau ada permasalahan hal yang tabu ini, biasanya masyarakat kita terbiasa atau keluarga-keluarga di rumah terbiasa untuk memberikan stigma negatif dulu gitu ya, sebelum melakukan asesmen, pemeriksaan pada ahlinya gitu. Nah, apa sih tandanya ketika anak mengalami masalah psikologis? Biasanya itu orang tua harus lebih aware nih ketika di rumah. Biasanya anak pertama itu melakukan penarikan diri, entah itu dari lingkungan rumah ataupun lingkungan sosialnya. Misalnya di sekolah, tadinya dia suka untuk berteman dengan banyak teman, tiba-tiba dia menarik diri gitu ya. Atau biasanya tadinya di rumah, oh cukup penurut ya, cukup oke ya, emosinya cukup stabil ya, masih dalam batasan wajar. Tapi belakangan ini kok anak jadi sering mudah marah. Nah itu juga menjadi salah satu tanda-tandanya. Lalu anak juga bisa aja nih yang udah terpapar secara psikologis, itu menjadi sulit tidur. Jadi tidurnya lebih malam gitu ya. Ataupun misalnya tadinya anak berprestasi, punya prestasi misalnya nilainya bagus, tiba-tiba nilainya langsung drop gitu. Itu juga menjadi salah satu tanda-tanda atau alert untuk orang tua untuk membantu untuk mencari bantuan gitu ketika anak sudah mengalami seperti itu. Nah, hal lain juga bisa dilihat dari misalnya anak punya minat, hilangnya minat, terus juga tiba-tiba sering mengeluh rasa sakit. Nah, ini terkadang kita sebagai orang dewasa aja kalau misalnya udah mulai stres gitu ya, aduh kepalanya sering pusing gitu ya. Nah, ternyata hal ini juga bisa dialami oleh anak-anak. Misalnya tangannya jadi sering dingin, atau misalnya perutnya jadi, aduh aku sering sakit perut nih, padahal nggak salah makan, nggak apa. Nah, itu bisa aja terjadi karena ada permasalahan psikologisnya gitu. Oke, jadi kuncinya adalah kita coba perhatikan kebiasaan anak gitu ya. Betul. Apabila kebiasaan dari waktu ke waktu ini sebenarnya sama, tapi ternyata dia merasakan hal-hal gejala-gejala yang berbeda, itu baru kita perhatikan. Terus bagaimana sih kita sebagai orang tua gitu ya, membangun komunikasi yang baik pada anak? Oke, tadi karena ketika orang tua sudah lebih aware gitu ya, aware dengan kondisi anaknya, dengan perilaku anak sehari-hari yang cukup berubah gitu ya,
kita perlu membantu anak untuk bagaimana nih cara mengkomunikasikannya, karena tadi di awal kita sudah singgung gitu ya terkait dengan cara mengungkapkan emosi ketika anak mengalami emosi gitu ya. Cara membangun komunikasinya gimana nih biar anak percaya sama orang tuanya kalau oke, aku cerita, aku tidak akan dijudge atau aku tidak akan diberikan penilaian secara berlebihan. Nah, yang pertama itu biasakan untuk orang tua, untuk pada keluarga di rumah gitu ya, untuk luangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan anak tanpa menghakimi. Jadi biasanya saya selalu menyarankan kepada orang tua di akhir waktu ketika mau tidur gitu ya, untuk dimintakan diceritakan, kita cerita bersama. Tadi kakak hari ini pengalamannya apa aja nih di sekolah, teman-teman gimana di sekolah, belajarnya gimana, atau tanya, ada nggak sih yang bikin kakak sedih hari ini, atau ada nggak yang bikin kakak senang hari ini. Nah, ketika anak menceritakan, mungkin kalau misalnya kita dengar sebagai orang dewasa gitu ya, pengalaman anak ini misalnya cuma diambil penghapusannya sama teman, tapi dia merasa sedih, kesal gitu ya. Kita ngedengarnya kayak sepele, cuma tentang penghapus. Tapi ketika kita sudah berpikir seperti itu, tandanya kita sudah menghakimi apa itu perasaan anak. Jadi ketika anak bercerita mungkin hal-hal sepele menurut kita cukup dengarkan dan kita validasi. Bagaimana cara validasinya? Bisa kita bilang, kakak sedih ya penghapusnya diambil sama temannya, terus apa perasaan kakak gitu. Jadi kita butuh validasi biar anak tuh percaya untuk ketika ada permasalahan nanti ke depannya, mungkin permasalahannya lebih berat, anak akan tetap percaya untuk cerita ke kita sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, selain itu, selain validasi perasaan anak, dan tunjukkan juga nih mereka selalu boleh cerita ke kita ketika mengalami masalah, dengan cara kita selalu ingatkan di akhir ketika sudah berbicara, sudah bercerita, sudah memvalidasi, kita ingatkan di akhir, kakak atau adik besok kalau ada permasalahan lagi yang buat kakak nggak nyaman, atau misalnya kakak lagi senang banget, kakak boleh kok cerita ke ayah atau ke bunda gitu ya. Jadi tetap bercerita, tetap membiasakan itu, dan ini jangan hanya sesekali dilakukannya, kalau bisa menjadi rutinitas gitu ya. Jadi biar kita tahu nih, anak-anak kita di luar rumah gitu ya punya masalah apa sih gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi tips and trick juga gitu ya untuk bagaimana caranya membangun komunikasi yang aman seperti itu. Oke, Mbak Suci, menarik banget nih tips and triknya yaitu kita meluangkan waktu dan juga mendengarkan, validasi perasaan anak dan jangan disalah-salahin gitu ya. Jadi kita yang menghindari yang namanya menghakimi atau apalagi menginterogasi. Oke, kita lanjut lagi nih ke yang tadi kita sempat bahas yang namanya pornografi. Kalau misalnya orang tua ini udah tahu terlanjur melihat nih, wah anak saya melihat konten pornografi, ya kan? Kita kan biasanya panik ya, Mbak Suci ya. Nah itu gimana nih? Apa nih yang sebaiknya dilakukan orang tua pada anaknya ketika melihat anaknya ini menonton pornografi? Oke, memang terkadang kalau misalnya ada suatu hal yang tidak kita duga-duga menjadi kita jadi lebih khawatir gitu ya, kita masih lebih cemas, apalagi misalnya terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Oke, yang pertama itu yang harus diterapkan adalah tenang, karena biasanya anak-anak itu menyerap energi dari kita. Kalau misalnya kita udah marah, kita panik, itu akan membuat anak juga merasa lebih mereka akan merasa lebih ketakutan. Padahal di sini posisinya anak juga sebagai korban pornografi gitu ya, karena terakses dengan pornografi gitu. Nah, yang kedua itu adalah jangan mempermalukan anak. Jadi ketika sudah mengetahui, kita tenang, kita tanya dengan baik. Kita tidak usah menginterogasi, tapi kita tanya dengan baik. Tunggu sampai keadaannya lebih tenang, dan tentunya sebagai ayah dan bunda atau kakak gitu di rumah ya, harus juga lebih tenang dulu sebelum komunikasi dengan anak yang terpapar pornografi ini. Lalu bagaimana setelah kita sudah menjadi lebih tenang, kita cari tahu, ini dapatnya dari mana ya? Kamu tahu aksesnya dari mana ya kira-kira gitu. Jelaskan setelah udah tahu aksesnya dari mana, dapatnya dari mana. Dan ini yang paling penting dan terkadang tuh suka lupa ya sebagai orang tua di rumah, karena tentang seksualitas sebagai hal yang tabu, kita tuh suka lupa terkait dengan edukasi seksual gitu ya, terkait dengan bagaimana cara menjaga tubuh, bagian mana saja privacy part bodinya kita gitu ya. Jadi ketika sudah tahu, kita sudah memberikan pengertian bahwa hal tersebut adalah
hal yang belum bisa dilakukan oleh anak seusianya, kita ajarkan batasan-batasan dan boundaries dari anak tersebut. Bagian mana aja sih yang boleh disentuh dan dilihat sama orang lain dan yang tidak dilihat oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah yang paling penting dan gak kalah penting adalah tadi yang kita di awal sudah bahas juga tentang pendampingan digital, di mana orang tua perlu nih untuk melakukan pendampingan, mungkin melakukan pengecekan secara berkala gitu ya, apa aja sih konten yang dilihat sama anak-anak kita, atau misalnya oke, kita nggak harus di sampingnya dia terus ya pada saat menggunakan handphone gitu ya, karena kita juga pasti kan sibuk ada kegiatannya ya gitu ya, mungkin tapi kita bisa lihat histori anak-anak kita nontonnya apa aja gitu, ataupun misalnya kita dalam satu ruangan bersama, si anak ada agak di ruangan yang di ujung ruangan, tapi kita masih dalam satu ruangan yang sama, kita lihat, kita intip-intip sesekali mungkin boleh gitu ya, kalau misalnya untuk melihat oh anak kita nontonnya ini loh gitu. Jadi kita tahu nih tentang konten-konten apa aja yang anak-anak kita konsumsi, seperti itu. Oke, berarti kita memang perlu banget bersikap tenang. Pertama kali yang harus kita lakukan berarti tenang. Karena kalau udah kelihatan nih ya, kita kan berarti panik ya. Ya ampun, ternyata anak kita nontonnya seperti ini gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah tenang, karena anak ini menyerap energi kita justru. Oke, jadi jangan panik, jangan marah, dan tetap kita kasih edukasi yang tadi edukasi seksual itu, dan juga didampingi anaknya. Wah, menarik banget nih. Berarti kita ibu-ibu di rumah jangan sampai kita panik. Oke, lalu sebenarnya kapan sih kita itu membawa anak kita tuh ke profesional one? Karena kadang bingung juga nih, kira-kira anak kita tuh butuh dibawa kayak misalnya ke psikolog tuh pas kapan ya? Karena kita kayak masih agak bingung gitu. Boleh dijelaskan nggak Mbak Suci? Kira-kira kapan waktu yang tepat kita membawa anak kita ke psikolog? Oke, bagaimana caranya kita tahu ya untuk membantu anak membawa ke profesional gitu ya. Oke, dari tadi mungkin yang udah kita lihat dari bagaimana caranya anak menarik diri ketika orang tua lebih aware gitu ya dengan perilaku-perilaku anak. Nah, kita bisa lihat juga nih seberapa lama konsistensinya atau berapa lama perilaku ini terjadi. Jika sudah lebih dari beberapa minggu itu sudah terjadi secara berulang, itu sudah bisa menjadi tanda untuk anak dibawa ke profesional. Lalu selain itu, aktivitasnya terganggu nggak? Kalau misalnya dia udah sering menarik diri, udah sering marah-marah, jadi aktivitas di rumah sehari-harinya nggak mau belajar gitu ya, udah terjadi beberapa minggu, itu juga bisa menjadi tanda untuk anak bisa dibawa ke profesional. Lalu misalnya terlihat lagi kalau misalnya tentang pornografi, muncul perilaku seksual bermasalah. Nah, ini terkadang mungkin menjadi hal yang sangat tabu gitu ya. Kalau misalnya kadang tuh kita sebagai masyarakat ngelihat anak kecil misalnya melakukan perilaku seksual bermasalah, tapi kita bukannya membawa ke profesional, tapi kita cuma ketawa gitu ya, suka ngetawain atau justru ngeledekin gitu. Kalau misalnya si anak ini, ngapain kamu ngeledekin, tapi bukannya dibawa ke profesional. Padahal ketika ada perilaku seperti itu sudah menjadi tanda sangat penting gitu ya untuk si anak dan mendapat pendampingan secara profesional gitu. Atau misalnya kalau misalnya itu dia menjadi orang yang meniru, tapi ternyata bisa aja nih dia punya pengalaman atau trauma, perasaan traumatis gitu ya terkait dengan pelecehan seksual atau perilaku seksual lainnya. Itu juga bisa menjadi tanda. Misalnya anak ada beberapa biasanya kalau yang menjadi pengalaman seperti itu dia menghindar dari orang dewasa, khususnya misalnya kah laki-laki atau perempuan gitu ya, atau dia menghindar dari orang-orang tertentu. Nah, itu juga menjadi alert untuk kita untuk membawa anak ke profesional gitu. Kebetulan nih di Dinas PPAPP kita juga menyediakan untuk layanan profesional PUSPA namanya, yaitu Pusat Pelayanan Keluarga. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah gitu ya, Bunda di rumah, teman-teman keluarga Jakarta itu bisa melakukan konsultasi secara gratis. Kita di sini ada banyak banget fasilitasnya, mulai dari konselor anak, konselor remaja, lalu ada konselor lansia, ada konselor gizi juga, ada konselor kesehatan reproduksi, hingga ada psikolog klinis AMPK. Jadi kalau misalnya keluarga ini butuh misalnya untuk mencurahkan gitu ya, mencari profesional gitu ya, tapi bingung nih mau kemana. Nah, di Jakarta ini dari Dinas PPAPP sudah menyediakan layanannya gitu. Jadi mungkin bisa diakses gitu ya untuk mengakses PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga Jakarta, seperti itu.
gitu. Akses Puspa ini juga sangat mudah ya gitu, bisa diakses oleh keluarga Jakarta melalui website puspa.jakarta.go.id. Jadi di situ nanti keluarga Jakarta bisa mengakses dengan memilih layanan, bisa melakukan konsultasi secara online atau daring, ataupun bisa melakukan konsultasi secara offline, bisa langsung datang ke kantor Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik keluarga Jakarta, jangan lupa untuk mengakses website ini karena disediakan secara gratis. Jadi semuanya bisa mengakses baik online maupun offline. Oke, selanjutnya Mbak Suci, apa sih kira-kira pesan untuk orang tua di luar sana dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya? Untuk orang tua jangan lupa kalau misalnya anak itu bukan membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi membutuhkan untuk orang tua yang menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak kembali pulang dan memberikan kebutuhan emosional secara lengkap seperti itu. Wah, kalimat ini bagus banget ya, bahwa orang tua itu diperlukan kehadirannya daripada fasilitas yang diberikan. Oke, wah ternyata kita udah berada di penghujung episode kali ini. Apa nih pesan untuk keluarga Jakarta di Hari Anak Nasional? Oke, pesan untuk keluarga Jakarta di Hari Anak Nasional ini adalah bagaimana caranya kita melindungi anak sebagai tanggung jawab bersama, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan keluarga, hingga lingkungan sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan memiliki mental yang sehat. Mari kita wujudkan bersama. Wah, itu merupakan pesan yang sangat luar biasa ya Mbak Suci. Dan tak terasa ternyata obrolan kita hari ini sangat menarik dan penuh manfaat sudah berada di penghujung acara. Kita belajar bersama bahwa melindungi anak bukan hanya memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga memastikan mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional dan digital. Terima kasih Mbak Najia Suci telah hadir bersama kami di podcast Keluarga Jakarta. Terima kasih juga atas ilmu dan sharingnya, semoga bermanfaat untuk keluarga Jakarta. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat menjadi bekal bagi para orang tua dan keluarga serta masyarakat di luar sana, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Terima kasih pada keluarga Jakarta yang telah menyaksikan podcast Keluarga Jakarta. Jangan lupa saksikan podcast Keluarga Jakarta setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB di kanal YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Like, comment, subscribe, dan bagikan episode ini agar semakin banyak keluarga yang mendapatkan manfaat. Terima kasih keluarga Jakarta. Sampai jumpa.